kita bahas ya. Berarti kita lewati bab puasa. Langsung bab haji atau bab itikaf. Itikaf belum pernah dibahas Ibu ya. Bab puasa sudah. Atau kita baca dengan cepat dari bab puasa tetapi tidak dibaca meluas tapi fokus di matannya saja. Baik Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para hadirin di kajian intensif Jumat pagi rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang baik ini, di bulan Muharram 1445 Hijriah, tahun baru Islam, kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dalam rangka melanjutkan kajian rutin membaca kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib, kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Hari ini giliran kita membahas Kitabus Siyam. Puasanya masih 8 bulan lagi. Masih lama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa kembali bertemu dengan puasa. Sebenarnya bab ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya menjelang datangnya Ramadan, tapi kita baca lagi secara cepat untuk mengingatkan atau untuk murajaah. Di sini beliau berkata Kitabus Siyam. Syaraitu syarat-syarat, wujubi wajibnya, as-siyam puasa. Ya, puasa secara bahasa artinya menahan. Salah satu asya'a, ada 3. Yang pertama adalah al-islamu wal bulugu wal aqlu. Itu sudah 3 ya. Dan ada tambahan yang keempat, wal qudratu ala saumi. Yang pertama, orang yang wajib puasa ya harus orang Islam. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi berpuasa di bulan Ramadan ya tidak sah, tidak diterima. Yang kedua, harus bulug. Bulug itu harus balik, harus dewasa. Ya. Dewasa berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Wal aqlu, haruslah orang yang berakal. Artinya orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, berarti syaratnya ada 4 ya, bukan ada 3. Al-qudratu ala saumi, yaitu memiliki kemampuan untuk berpuasa. Karena kalau dia tidak mampu berpuasa, baik dikarenakan faktor umur atau sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, dia tidak wajib puasa tapi wajib bayar fidyah, ibu-ibu. Baik. Wa faraidu as-saumi arba'atu asya. Fardu puasa itu ada 4 macam. Fardu puasa itu ada 4 macam. Yang pertama an-niyatu. Harus ada yang namanya niat. Niat dalam puasa terbagi menjadi 2, ibu-ibu ya. Ada puasa wajib di mana niatnya harus di malam hari. Ada puasa sunnah yang niatnya boleh di siang hari. Itu kaitan dengan niat. Yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga wal jima', menahan diri dari bercampur badan. Yang keempat ta'ammudul qai'i,
menahan diri dari muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Makannya juga tidak sengaja, lupa, tidak batal. Baik. Walladzi yuftaru bihi shaimu, dan hal-hal yang dengannya batal puasa seseorang, asyratu asya'a, ada 10 macam. Jadi 10 hal ini kalau terjadi pada orang yang berpuasa, maka puasanya dianggap batal. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, yang sampai secara sengaja ilal jaub, ke dalam tenggorokan, ke dalam, masuk ke dalam perut, atau masuk ke dalam kepala. Jadi orang sengaja memasukkan beling. Debus, ibu tahu debus? Ada makan beling. Batal nggak puasanya orang makan beling? Kalau sampai itu benar-benar dimasukkan ke dalam jauh, ya batal puasanya. Batal. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Kecuali kalau tidak disengaja. Jelas ibu? Atau masuknya sesuatu ke dalam kepala. Ya, jadi masuknya sesuatu ke dalam perut atau ke dalam kepala, itu dua-duanya membatalkan puasa. Kalau ke dalam perut saya rasa jelas. Segala sesuatu yang sengaja dilakukan sehingga masuk ke dalam perut itu membatalkan, karena dikiaskan kepada makan dan minum. Jelas atau tidak ibu-ibu? Lalu dari mana Anda mengatakan, wahai fulan, bahwa yang masuk ke dalam kepala pun membatalkan puasa? Dalilnya adalah sabda Nabi, sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau lagi berpuasa. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung, itu nggak harus masuk ke dalam mulut, tapi bisa juga naik ke atas kepala. Dan Nabi nggak membedakan baik yang masuk dari hidung ke kepala ataupun masuk dari hidung ke perut. Dua-duanya dilarang oleh Nabi. Kalaulah larangan itu tidak membatalkan puasa, maka percuma Nabi melarang. Kalau kita katakan memasukkan sesuatu ke kepala itu tidak membatalkan puasa, lalu untuk apa dilarang sama Nabi? Oleh karenanya kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka sangat luas membahas pembatal puasa. Sampai tetes mata, tetes telinga, pokoknya yang masuk ke dalam kepala itu dianggap membatalkan puasa. Jelas ibu-ibu? Dan kita ya lebih baik mengambil pendapat yang bersifat hati-hati. Walaupun Allah alam bisawab, kalau netes telinga, ya saya merasa ya setelah saya baca pendapat para ulama, pendapat yang paling kuat ya tidak batal sebenarnya. Tetes tetes telinga begitu kan. Obat mata saya cenderung tidak batal. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada dua. Kalau memang dia bisa masuk ke tenggorokan, yang terasa batal. Yang pasti sebenarnya kalau ingin hati-hati dihindari. Walaupun ini masih dalam perdebatan di kalangan para ahli fikih. Yang selanjutnya adalah wal huknatu, melakukan huknah atau injeksi fi ahadi as-sabilaini, di salah satu dari dua jalan. Kalau ada kalimat salah satu dari dua jalan, ya kalau enggak kubul dubur. Memasukkan sesuatu dari dua jalan. Misalnya mohon maaf, orang susah buang air besar kan, itu dimasukkan sesuatu. Atau anak-anak yang panasnya sangat ekstrim, panas suhu tubuhnya itu diturunkan dengan cara memasukkan semacam obat dari dubur. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap membatalkan. Dalilnya mana? Dikiaskan kepada memasukkan sesuatu ke tubuh dengan sengaja. Baik itu makan, minum, istinsyak. Yang ada dalilnya kan makan, minum, dan
Istinsyak. Nah, memasukkan sesuatu dari dubur itu dimasukkan oleh para ulama ke dalam sesuatu yang membatalkan apa? Puasa. Jelas ibu-ibu? Ini karena kita konteksnya membahas mazhab Imam Syafi'i. Yang selanjutnya adalah wal qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Itu jelas. Ya, karena ada hadis yang menjelaskan hal itu. Ya, man istaqa falaysa alaihi alqada. Barang siapa yang sengaja muntah maka dia wajib mengqadha. Tetapi barang siapa yang tidak sengaja maka dia tidak ada kewajiban mengqadha. Yang selanjutnya adalah al-wat'u amdan, bercampur badan dengan sengaja. Fil farj, di bagian kemaluan. Ya, bercampur badan sengaja di bagian kemaluan. Walaupun mohon maaf tidak sampai, mohon maaf ibu-ibu, tidak sampai keluar air mani misalnya, tetap saja itu batal, ya. Lalu wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya air mani dikarenakan mohon maaf bercumbu, mubasyarah. Seorang laki-laki mendekati istrinya lalu mereka bermesraan, lalu sampai keluar air mani walaupun tidak terjadi jima, mohon maaf, itu tetap dianggap membatalkan. Yang selanjutnya adalah haid, keluarnya darah haid itu membatalkan. Yang selanjutnya nifas. Memang hukum nifas itu disamakan dengan hukum haid, ya. Yang selanjutnya adalah al-junun, gila, pagi hari dia masih sahur, siang harinya sudah apa? Gila. Batal puasanya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang mengerikan. Saya kadang malu melihatnya itu, ya. Berapa waktu yang lalu di daerah Cinangka tempat saya lagi bawa motor. Dari kejauhan saya lihat ada ibu-ibu asik sekali. Pakai baju gamis rapi, kerudungnya lebar, megang handphone begini, di pinggir jalan duduk. Mohon maaf karena dia posisi duduknya terbuka begitu, terlihat semua bagian apa? Bagian dalamnya. Saya bilang ini korban. Ya gila, tapi pakai handphone, megang handphone, baju rapi, kerudung rapi, wajah pun mohon maaf berapa namanya? Kayak orang pokoknya mau keundangan persis. Saya lewat, saya pikir ada kejadian misalnya tabrakan, kan sering ya, ada tabrakan dipinggirin orangnya apa? Ke pinggir jalan sehingga dia lagi WA. Saudara, ini enggak ada kejadian apa-apa. Saya lihat kanan, lihat kiri, aman-aman saja. Tapi dia duduk di pinggir jalan, mohon maaf dalam kondisi bagian dalam dia terlihat dan dia nyaman aja. Saya bilang, aduh ini. Orang bilang apa? Baru mulai. Baru mulai gila. Sebenarnya kalau baru mulai begitu segera dibawa ke rumah sakit jiwa masih mudah itu untuk diapakan? Cepat proses pengobatannya. Iya, masih sopan. Gamis. Kayak mau berangkat pengajian. Ya Allah, saya bilang bisa begitu ya. Bisa. Artinya bukan satu hal yang mustahil. Tadi pagi dia masih sahur, masih berpuasa, siang harinya sudah apa? Apalagi dengan tekanan ekonomi yang sehari-hari ini kita semua mengetahui, saya rasa ya, ada semacam kesulitan ekonomi yang tidak biasa. Saya karena ngisi pengajian di banyak tempat, bapak-bapak yang punya usaha atau apa itu cerita. Memang dampak ekonomi luar biasa. Iya, yang jualan-jualan. Termasuk kawan-kawan saya yang jualan buku di online, yang jualan kitab. Sampai dia bikin status, saya lihat di Facebook itu. Ini kok belakangan sepi ya? Apakah hanya saya yang merasakan, yang komen banyak banget. Sama kata sama. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir adalah ar-riddah. Ar-riddah itu ibu-ibu artinya murtad. Di awal pagi dia masih dalam kondisi berpuasa. Di sore hari dia murtad keluar dari Islam, otomatis puasanya batal. Jelas ibu-ibu? Lalu dikatakan di sini wa yustahabbu, disunnahkan fi shaumi, di dalam ibadah puasa itu
salasatu asya'a, 3 hal. Disunahkan dalam ibadah puasa itu 3 hal. Ya, ada 3 hal yang disunahkan di dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Masya Allah ya, kalau dengar berbuka ingat Ramadan. Menyegerakan berbuka. Memang Ramadan itu benar-benar sesuatu yang dirindukan. Ya, dirindukan. Dan juga kalau kita bicara menyegerakan berbuka, menunya pun disunahkan oleh Nabi kurma, Ibu ya. Atau urutannya lebih tepatnya rutop. Kalau tidak ada rutop, kurma. Kalau tidak ada kurma, baru air putih. Ya, walaupun di kita dimodifikasi dengan lebih variasi. Ada kolak, susu kurma, tahu isi, dan kawan-kawan. Baik. Yang selanjutnya adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan waktu makan sahur. Itu sudah dimaklumi bersama. Yang selanjutnya adalah tarkul hujri minal kalami, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang dilarang. Contohnya adalah mencela, menggibah, dan lain sebagainya. Wa yahrumu siyamu khamsata ayyamin. Ada 5 waktu diharamkan berpuasa. 5 waktu apa ibu-ibu? Diharamkan di dalamnya kita berpuasa. Yang pertama dan kedua adalah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu haram kita berpuasa. Walaupun bernazar, nazarnya nggak boleh dilaksanakan. Ya, ada orang nazar berpuasa di tanggal 1 Syawal, itu nazar yang batil, nazar yang sesat, tidak boleh dilaksanakan. Dia harus membatalkan nazarnya. Yang ketiga, keempat, dan kelima adalah ayyamut tasyriq as-salasah. Hari-hari tasyrik yang 3 hari yang belum lama kita lewati, 11, 12, dan 13 di bulan Dzul Hijjah. Itu pun haram kita melakukan yang namanya puasa. Kemudian dikatakan wa yukrahu, makruh hukumnya saumu, berpuasa yaumasyak, pada hari yang ragu. Masih ingat ibu-ibu hari yang ragu? Yaitu tanggal 20, tanggal 30 Sya'ban. Itu hari yang ragu, itu tanggal 30 Sya'ban. Apabila di tanggal 29-nya tidak terlihat hilal dikarenakan hujan, kabut, mendung, atau faktor yang lain, maka tanggal 30-nya itu disebut yaumusyak, hari yang ragu. Artinya boleh jadi dia tinggal 1 Ramadan, tapi hukum asalnya dia Sya'ban. Karena kita tidak boleh mengatakan Sya'ban itu telah berlalu kecuali dengan dalil. Apa itu dalilnya? Terlihatnya hilal. Kalau enggak terlihat hilal, kembalikan ke hukum asal bahwa Sya'ban belum berlalu, maka tambahkan 1 hari jadi 30 hari. Jelas ibu-ibu? Baik. Illa, kecuali an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau tanggal 30 Sya'ban itu berbarengan dengan kebiasaan dia berpuasa. Maksudnya ibu-ibu biasa puasa Senin Kemis, ternyata tanggal 29 hari Rabu, hari Kamisnya ditetapkan oleh pemerintah tanggal 30, dan memang kita biasa berpuasa di hari Kamis. Masih boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau tiba-tiba aja pengen puasa begitu, nggak bisa. Harus yang sudah biasa. Lalu dikatakan di sini waman wata'a, barang siapa yang mencampur istrinya fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja. Dari tadi kok diulang-ulang ya, sengaja begitu. Memang apakah mungkin tidak terjadi dengan tidak sengaja? Sudah pernah kita jelaskan kalau ibu masih ingat. Saya katakan mungkin terjadi dengan tidak sengaja. Dalam kasus seorang muslim
tinggal di negeri di mana negeri itu mengambil pendapat yang membolehkan seorang laki-laki menikah dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Bisa jadi istrinya nggak tahu bahwa suaminya puasa kan? Jelas? Istrinya nggak tahu bahwa suaminya puasa. Suaminya juga nggak mengabarkan kepada istrinya bahwa dia puasa. Di siang hari mereka campur badan. Si istri melakukan itu dengan kesadaran, dia diajak campur badan. Tapi suami melakukan itu dalam kondisi apa? Tidak sadar bahwa dia hari pertama puasa. Batal nggak puasa si suami? Tidak. Kalau memang dipastikan itu sengaja. Tapi kan Ustadz ada kemungkinan dia berbohong. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Itu urus aja nanti di akhirat. Ya, kita hanya bisa menghukumi secara zahir, secara batin itu bukan urusan kita. Jelas ibu-ibu? Itu kita sudah bahas sebenarnya panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Bismillah. Bagaimana Bu Yayu? Oh iya, saya bercerita waktu itu ada orang Sumatera Utara bercerita ya bahwa dia suaminya bekerja di pelayaran, pulangnya sekian bulan sekali. Pas giliran pulang di bulan Ramadan, itu pun bukan niat pulang, tapi perahunya kapal lautnya lagi transit di Belawan, sandar sehari mungkin atau 2 hari. Nah ketika suaminya datang, dia lagi puasa. Berbulan-bulan gak ketemu. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia harus melayani suaminya. Ya sudah, saya bilang bawa aja ke Perapat atau ke Danau Toba. Lakukan perjalanan safar. Iya Ibu. Iya, walaupun nanti kalau di mazhab Imam Syafi'i, safar itu terbagi menjadi 2. Kalau safar sebelum subuh, maka dia sejak pagi boleh apa? Tidak berpuasa. Sejak pagi memang dia sama sekali nggak niat apa? Berpuasa. Ya. Tetapi kalau baru safarnya jam 11, nggak bisa dia sejak pagi apa? Misal, iya berpuasa dulu, baru nanti ketika safar barulah ada keringanan. Faman kana minkum maridon au ala safarin. Saya bilang ke ibu-ibu yang di Jagakarsa itu, bilang aja Bu, coba ajak suaminya pergi ke Danau Toba berlibur kan? Karena kan berlibur safar jaraknya yang penting 85 kilo. Kalau sudah 85 kilo ibu bisa ngambil keringanan untuk berbuka puasa. Ya sudah, terjadilah di situ. Halal. Allah yang bilang kok di Quran. Memang safar, Allah bilang safarnya umum. Faman kana minkum maridon au ala safarin. Allah tidak bilang safar, Allah tidak bilang faman kana minkum maridon au apa ala isra, ya, berjalan di malam hari. Allah tidak menentukan berjalan. Justru kalau di malam hari nggak ada puasa, otomatis konteks safarnya di situ siang. Karena kalau malam nggak ada puasa. Kalau karena apa? Ya. Iya, karena kan safar itu Allah katakan fa'iddatum min ayamin ukhar. Boleh Anda tidak berpuasa tapi ganti di hari yang lain. Artinya kalau saya dibolehkan tidak berpuasa dalam kondisi safar, maka dihalalkan
untuk saya semua hal. Iya, konsekuensinya. Kalau nanti saya boleh berbuka tapi nggak boleh berhubungan, apa artinya halal? Apa artinya diganti di hari yang lain? Mungkin mereka lebih ke masalah sisi logisnya. Masa sih kayak gitu? Lebih kepada masalah namanya atifah, perasaan. Padahal dia nggak tahu perasaan si ibu. dia iya, ya suami istri. Artinya dia cuma mikirin analisa dia nggak mikirin kondisi orang yang berbulan-bulan mereka nggak ketemu. Jadi jangan hanya mengkaitkan satu kasus dengan kondisi kita yang tinggal di Cibubur, tinggal di sini. Ada kasus-kasus yang di luar kebiasaan. Jelas Ibu? Enggak Ibu, enggak ngotak-ngatik. Memang begitu. Kayak Bu Novi pergi ke Jawa, lalu selalu ibu menjamak dan mengqashar. Ya memang begitu hukumnya. Kalau ibu sapar, jamak dan qashar. Syariatnya bilang begitu. Sampai Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, kenapa sih harus ada qashar? Kan kita ini sudah aman, nggak ada ketakutan di jalan. Kapanpun kita berhenti bisa. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Itu hadiah dari Allah, ambil hadiahnya. Itu hadiah dari Allah, ambil hadiahnya. Jelas ibu-ibu? Baik. Ibu ini sudah lama nggak hadir. Yang seberang rumah Bu Heski. Mbak siapa namanya? Mbak Rita namanya. Gita atau siapa? Iya, biasanya rajin beliau. Walaupun yang saya tahu beliau nggak tinggal di sini kan. Di sini rumah orang tuanya saja. Rumah beliau di Grogol atau di mana? Selipi ya, di Selipi. Mbak Dita namanya ya. Baik ibu-ibu. Jelas permasalahannya Bu Yayu? Baik. Kita lanjutkan. Waman barang siapa wata'a mencampuri istrinya fi nahari Ramadan di siang hari bulan Ramadan, amidan sengaja fil farji di bagian kemaluan, fa'alaihil qada'u wal kaffaratu maka wajib atasnya mengqadha dan kafarat. Berarti kalau mohon maaf keluarnya bukan di bagian kemaluan, mohon maaf, hanya suami mendekati istri lalu mereka bermesraan dan lain sebagainya, keluar. Tapi nggak sampai mohon maaf kemaluan ketemu dengan kemaluan, itu tidak ada kafarat. Yang ada kafarat itu adalah apa? Bertemunya dua khitan dalam bahasa Nabi. Idzal taqal khitanani. Ya, bertemunya dua khitan. Lalu apa itu kafarahnya? Wahia itu raqabatin mu'minah, membebaskan hamba sahaya perempuan yang beriman. Hamba sahaya perempuan yang beriman. Fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan dana untuk membebaskan hamba sahaya, fasiyamu maka berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', apabila dia tidak sanggup, fa it'amu sittina miskina, maka berikanlah makan untuk 60 orang fakir miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin dapat 1 mud. 1 mud itu setara dengan 1/4 sok. 1/4 sok itu, 1 soknya setara dengan ibu mengeluarkan beras zakat fitrah. 1 sok itu ibu, taruhlah ibu ngeluarin berapa? 3,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo ibu keluarkan. Bagi 4. 2,5 kilo bagi 4. Itulah 1 mud. Enggak banyak ibu ya. Ya, 2,5 kilo bagi 4. Berapa itu? 7 ons. Enggak nyampe, 6 ons. Taruhlah kita supaya mudah, kalau 3 saja dibagi 4 kan 7,5 ya, 7,5 kilo.
Ya 1 liter lah, nggak nyampe 1 liter pun. Gampang berarti Bu ya. 60 orang. 60 orang. Berarti tinggal dikali saja. Kalau 6 ons saja kali bisa 360 kilo. Baik. Waman, dan barang siapa mata, meninggal, wa alaihi, sedangkan dia masih punya kewajiban siyamun, puasa, min ramadhana, dari bulan Ramadan, ut'ima, diberikan makan, anhu, atas orang itu, likulli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud. Jadi dibayarin fidyahnya. Ada orang meninggal Ramadan, dia belum mengqadha haidnya 7 hari. Di bulan Zulhijjah 2 bulan 3 bulan setelah puasa meninggal, belum dibayar qadanya, maka bayar fidyah. Dalilnya ada di bawah itu Ibu. Hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar dikatakan di sini, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamu syahrin, sedangkan dia punya hutang puasa Ramadan, falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan, berikanlah makanan untuk setiap harinya 1 orang miskin. Boleh tidak digantinya dengan puasa? Boleh. Ibu boleh lihat tuh di buku, ada hadis Aisyah. Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang puasa, shoma anhu, berpuasa atas orang yang sudah meninggal itu, waliyuhu, yaitu kerabatnya yang berhak mendapatkan warisan. Contohnya istri atau anak atau cucu yang lain sebagainya. Jelas ibu-ibu? Baik. Wasyaikhu, adapun orang yang sudah kakek-kakek, in ajaza, apabila dia lemah, anisyam, dari melaksanakan puasa, yuftiru, dia boleh berbuka, wa yut'imu, dia memberikan makan, an kulli yaumin, atas setiap harinya, muddan, 1 mud. Sama kayak kasus mencampuri istri di siang hari di bulan Ramadan. Fidyahnya adalah 1 mud. Ya, fidyahnya 1 mud. Wal hamilu, wanita yang hamil, wal murdi'u, wanita yang menyusui, in, apabila khafata, keduanya merasa takut, ala anfusihima, atas dirinya dan anaknya, maka mereka berbuka, tetapi atas mereka qadha. Jelas ibu? Misalnya begini, ada wanita hamil, dia bilang, aduh saya hamil, sebenarnya saya kuat puasa, cuman saya khawatir janin saya misalnya. Atau ada orang menyusui, saya kuat puasa, tapi saya khawatir anak saya rewel karena kurang asinya. Maka dia berbuka atas dasar anaknya, hanya qadha saja. Hanya qadha saja. Tetapi kalau sebabnya 2, maka kewajibannya 2 kalau di mazhab Imam Syafi'i. Misalnya dia bilang, saya lagi hamil, saya nggak kuat, ditambah lagi saya khawatir janin saya kenapa-napa. Berarti 2 kekhawatirannya. Kekhawatiran atas dirinya dan kekhawatiran atas janinnya. Maka kewajibannya 2, qadha dan fidyah. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i begitu. Qadha dan fidyah. Maka nanti bilangin ke ibu-ibu, khawatirnya 1 saja. Jangan khawatirnya banyak-banyak. Kekhawatirannya 1, misalnya saya sih kuat, cuman anak saya takutnya kenapa-napa. Atau sebaliknya, si anaknya sih kuat, cuman sayanya kalau sudah netein nggak kuat, lemah. Udah 1 aja faktornya, jangan 2. Coba kita lihat. Wa in khafata, tetapi jika keduanya, yaitu wanita hamil dan menyusui, khawatir ala auladihima, khawatir juga atas kondisi anak-anaknya, aftarata, keduanya boleh berbuka, wa alaihimal qadha wal kaffarah, dan selain wajib qadha, wajib juga kaffarah. Dalilnya ada di bawah itu ibu. Baik.
Walil dikatakan di sini an kulli yaumin muddun. Sama kayak sebelumnya, 1 mud itu sama. Sekitar berapa tadi Ibu? 1 sok setara dengan 4 mud. 1 sok setara dengan 4 mud. Sedangkan 1 sok yang Ibu keluarkan sebagai zakat fitrah. Kalau Ibu mengeluarkan zakat fitrah misalnya 3 kilo misalnya, maka ya 3 dibagi 4. Berapa itu Ibu? 7,5, 7,5. Jelas Ibu-ibu? Baik. Wal maridhu, orang yang sakit. Wal musafiru, orang yang melakukan perjalanan jauh. Yuftirani, keduanya boleh berbuka. Wa yaqdiyani, dan keduanya wajib mengqadha. Saya rasa itu jelas. Ya, safar menurut mayoritas ulama harus di atas 85 kilo. Kalau cuman 50 kilo, 40 kilo itu nggak boleh berbuka. Harus di atas 80 kilo. Harus dari dokter. Harus dari dokter. Nggak bisa prasangka. Harus dokter bilang, Bu ini berat badan janinnya belum ideal. Padahal sudah bulannya yang kesekian. Harusnya kalau di bulan segitu berat badan minimalnya sudah sekian. Ini masih di bawah standar. Baiknya ibu jangan puasa misalnya, karena khawatir nanti nggak tercapai berat minimal misalnya. Itu harus ada rekomendasi dok. Bukan hanya sangka-sangka, prasangka. Baik. Ada lagi ibu-ibu? Belum mengqadha sudah hamil lagi begitu ya. Orang Sunda bilang tunji setahun hiji. Tunji setahun hiji. Ada yang begitu, masya Allah. Allah kasih keberkahan terus dia hamil terus begitu ya, masya Allah. Itu tentunya berarti dia masih ada uzur. Selama dia belum bisa mengqadha, taruhlah dia habis melahirkan, dia habis menyusui belum 2 tahun dia hamil lagi terus begitu kan, ada sebagian yang begitu. Maka selama dia belum bisa mengqadha, ya, dia tidak berdosa menundanya sampai dia sanggup untuk mengqadha. Lalu Ustaz gimana kalau jumlahnya banyak nanti sehingga dia tidak sanggup mengqadha? Ya kalau memang dia benar-benar tidak sanggup mengqadha, ada opsi dia fidyah. Ada opsi dia fidyah, tetapi ketika tidak mungkin lagi dia bisa mengqadha. Selama dia masih mungkin, taruhlah hanya 2 anak. Anak pertama lahir baru disusui setahun, anak kedua sudah hadir di perut misalnya, sudah hamil lagi. Jadi mau mengqadha nggak bisa. Itu boleh ditunda qadhanya sampai nanti dia memiliki kelapangan waktu, nggak berdosa. Iya, 2 tahun misalnya baru dia qadha. Tapi kalau dia rasa ya Allah Ustaz 60 hari apalagi kondisi saya misalkan, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Kalau menurut pendapat yang paling kuat bisa saja diganti jadi fidyah. Kalau memang dia benar-benar nggak sanggup mengqadha. Kalau dia bisa mencicil qadhanya maka itu jauh lebih bagus. Cicil nggak masalah. Setiap bulan 4 kali. Senin Kemis atau 8 kali kalau mau Senin dan Kemis. Kalau mau 1 kali tiap minggu itu kekejar sebulan 4 kali 10 40 hari itu dapat gitu kan. Taruhlah dikurangi Ramadan kan. Berarti kalau itu wafat, misalnya si wanita itu wafat, Ustaz, misalnya berarti punya hutang 60 hari tadi, puasanya yang membayarkan. Membayar atau menggantikan puasanya. Betul, persis. Kena fidyah, ngasih makan orang miskin. Fidyah.
Enggak harus, enggak Ibu, enggak harus. Enggak harus. Baik. Yang mana yang mempermainkan hukum Ibu? Yang tadi itu loh Ustaz, yang jalan-jalan tadi. Oh enggak, itu enggak mempermain. Itulah justru fleksibilitas agama. Agama itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan dia tidak menghendaki kesusahan. Kalau mengaji di sini kan paham ya Ustaz, tapi kalau dari misalnya kita berbicara dengan orang lain gitu, acara seperti itu kan mereka itu menyari-nyari itu aja keringanan gitu. Iya betul. Dalam Islam nggak ada masalah nyari keringanan, asal keringanan itu sesuai dengan aturan syariat. Apa Ibu? Nggak harus. Saya misalnya jualan baju, belanja saya ke Tasikmalaya sana baju. Boleh nggak saya berbuka? Di bulan Ramadan saya melakukan mudik. Apakah mudik sesuatu yang darurat? Enggak juga. Saparnya itulah darurat. Saparnya, kondisi sapar itulah darurat. Tujuannya nggak dilihat selama dia mubah. Selama tujuan yang mubah. Apa tujuan yang mubah? Ibu mau berdagang, ibu mau jalan-jalan. Jalan-jalan juga mubah. Ya, yang haram tujuannya main judi. Sapar ke Singapura mau main judi. Orang kaya kan begitu ya. Makan durian ke Kuala Lumpur gitu. Kenyang makan durian balik lagi ke iya, maksudnya orang-orang yang dikasih ke lapangan harta. Saya kemarin saya kan ngebina rumah Quran di Ciganjur. Alhamdulillah ada seorang ibu, Masya Allah, konglomerat, benar-benar konglomerat, kaya raya. Dia 3 tahun yang lalu lebih membangun bangunan di atas tanah seluas sekitar 500 meter kurang lebih. Total bangunan yang dia bangun 600, karena kan ke atas 600 meter. Untuk apa itu dia bangun? Untuk menampung balita yang terlantar. Dibuat yayasannya, gedungnya dibuat, sampai kamar mandinya pun menyesuaikan dengan kebutuhan balita. Lemarinya menyesuaikan kebutuhan balita. Pencahayaan, sirkulasi udara, semua didesain agar cocok untuk balita. Bagus. Lalu 3 tahun yang lalu beliau ajukan izin ke Kemensos, Kementerian Sosial. Diceritakan oleh kawan saya, Ustadz, Bu Haji yang di situ mau meresmikan panti asuhannya buat balita. Mudah-mudahan kapan ada waktu Ustadz saya mau kenalkan sama dia agar siapa tahu bisa kita isi juga dengan hal-hal yang agama dan lain sebagainya. Setelah beliau ngomong gitu, udah tuh 3 tahun berlalu nggak jalan-jalan karena izinnya nggak keluar. Singkat cerita, setahun yang lalu setelah pandemi itu sempat saya diminta ngisi pengajian di rumah beliau. Pengajian alumni sekolah Budi Utomo. Beliau seangkatan sama Pak Khairul Tanjung, orang dekatnya Khairul Tanjung. Lalu nggak lama setelah itu berlalu berbulan-bulan, tiba-tiba entah kenapa si ibu itu terpikir untuk apa ibu-ibu? Untuk itu gimana ya rumah itu biar ada apa? Biar ada kegiatan, ya biar ada kegiatan. Ustadz yang dulu pernah ngisi ke rumah bisa nggak tuh? Saya bilang, oh iya saya siap membantu semaksimal mungkin, sukarelawan begitu. Yang pasti program itu berjalan. Alhamdulillah, ya sudah 2 pekan ini programnya berjalan. Sudah 40 orang santri. Dan ditanggung full sama beliau, operasional. Ustazahnya ada berapa? Ada 4. Per pertemuan dikasih sekian. Full, fasilitas, papan tulis, buku dan lain apa sebagainya. Kenapa jadi ngomong itu? Tadi ada. Awalnya kan mau sampai
Enggak, ada poin yang ingin saya bilang. Ada poin yang ingin saya bilang, tapi lepas dari pikiran saya. Oh iya. Orang kaya, betul, orang kaya itu. Nah, beliau itu cerita, ibu belum bisa hadir lagi di Singapura, kata di Malaysia, di KL, Kuala Lumpur ya. Saya pikir, ngapain Pak Haji di Kuala Lumpur? Paling makan durian Ustaz, kata. Nah, jadi teman dekatnya beliau itu yang menjadi penghubung antara saya dengan beliau. Saya tanya, kok beliau bolak-balik terus ke luar negeri, Pak Haji? Saya bilang, lagi ke Malaysia Ustaz, baru kemarin berangkat. Memang bisnis Pak Haji ya? Kalau ke Malaysia mah paling makan durian, katanya. Saya pikir bingung kita. Dan itu mungkin biasa aja bagi mereka. Biasa. Murah begitu kan bagi mereka. Tadinya mau bikin rumah tahfiz. Kalau kita kemana Ibu? Memang banyak juga durian. Baik Ibu. Kita masuk bab iktikaf. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Allah alam bisawab. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu ada dua jenis. Ada yang dimasukkan dari jalur yang terbuka, mulut, hidung, telinga, mohon maaf, kubul, dubur, itu membatalkan kalau di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau yang dimasukkan itu dari jalur yang tertutup, contohnya di sini, di kulit, di bawah kulit, itu tidak membatalkan selama dia bukan makanan. Beda kalau makanan kan kayak diimpus tuh. Itu membatalkan. Tapi kalau yang dimasukkan itu bukan makanan, tapi insulin atau apalagi vaksin atau suntik KB ibu-ibu ya, itu enggak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Selama bukan dari jalur yang terbuka. Baik. Kita memasuki bab yang berjudul, ternyata kalau kecepatan juga bagus juga ya, enggak terlalu, karena ibu sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi walaupun cepat nggak bikin bingung karena kita sudah pernah belajar. Faslun, pasal. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu sunnah yang dianjurkan, yang dianggap baik, mustahabbah. Walahu, dan i'tikaf itu memiliki syartani, dua syarat. I'tikaf secara bahasa artinya berdiam ya. Al-i'tikafu lughatan al-mukthu fil masjid. Berdiam di dalam masjid. Dia memiliki dua syarat. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Yang kedua al-lubthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Wala yakhruju minal i'tikafi, tidak boleh keluar dari i'tikaf al-manzur, yang dinazarkan. Jadi seseorang berkata, saya bernazar, kalau anak saya keterima ke UGM, saya akan i'tikaf seminggu di Istiqlal. Allah takdirkan anaknya keterima di UGM. Nggak boleh keluar. Dia harus berada di mana? Di i'tikaf seminggu full. Kalau sampai dia keluar, apalagi nggak ada uzur syar'i, ulang lagi. Karena itu nggak dianggap seminggu. Karena nggak dianggap seminggu. Iya, darurat dia, apalagi zaman sekarang bisa GoFood atau bisa telepon suruh dibawakan. Untuk apa? GoFood sama apa lagi? Sekarang kan GoFood, ShopeeFood, apa lagi? GrabFood ya. Nah itulah dan kawan-kawannya. Illa lihajatil insan, kecuali untuk kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia ya buang hajat. Lalu makan minum, tapi makan minum pun ya diusahakan jangan keluar. Yang belinya kita suruh orang, lalu dia bawakan apa? Makanan. Dan karena dahulu Nabi begitu, istrinya yang datang bawain kebutuhannya, dan beliau tidak keluar dari apa? Dari masjid. Ya.
Au udhrin, atau dia keluarnya karena uzur. Contohnya haid atau sakit. La yumkinu al-muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin melanjutkan itikaf kalau dalam kondisi seperti itu. Wa yabtulu bil wat'i, itikaf batal dengan campur badan. Memang mungkin lagi itikaf campur badan. Hah? Hari ini mungkin sulit dibayangkan ibu-ibu. Tapi zaman dulu orang itikaf itu pasti bawa tenda. Nggak kayak zaman sekarang kan. Di mana ada tempat kosong, ngorok di situ, tidur. Iya memang begitu, di zaman Nabi begitu. Di zaman Nabi itu diceritakan dalam banyak hadis bahwa istri-istri Nabi memasang tenda di dalam Masjid Nabawi. Di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, Ibu, dalam masjid. Walaupun ya kalau sekarang kan akhirnya kita bilang jangan sampai mengganggu. Kalau di Atin mungkin di lantai sekian. Kalau saya dulu di Yaman, masjidnya gede banget. 5 shaf terakhir dikhususkan untuk orang-orang yang itikaf. 5 shaf terakhir, kan masjidnya besar. Itu 5 shaf yang terakhir dibuat pakai terpal begini panjang. Ketutup semua full. Itu nggak boleh masuk ke situ kecuali orang yang itikaf. Adapun yang nggak itikaf ada pintu khusus lain, pintu bolak masuk ke masjid, aksesnya dibedakan. Jadi kapan kita ngantuk ya kita tidur. Dan benar-benar dilayani. Seingat saya dulu benar-benar makan, minumnya, kebutuhannya benar-benar dilayani. Di beberapa tempat yang modern bahkan disiapkan kasur ya. Saya pernah di bulan Ramadan, pasca Idul Fitri sama teman-teman kita melakukan perjalanan sampai ke Banyuwangi lewat darat. Salah satu tempat yang kita transit itu Malang. Kita ke Malang, di kota Malang itu ada masjid namanya Manarul Islam. Bagus masjidnya. Makmur, sekolahnya sekolah yang favorit. Dan yang difavoritkan tahfiz Qur'annya. Itu Manarul Islam. Bagus masjidnya. Nah kita menginap di situ 3 hari 2 malam. Menginap di situ. Kita kaget karena kita disediakan di lantai 2 dan sudah ada kasur-kasurnya. Kasur lantai begitu yang setebal-tebal ini. Saya tanya, ini Pak memang sengaja atas kedatangan kami atau gimana? Enggak Ustadz, ini memang fasilitas yang dipakai kalau ada yang itikaf. Jadi masjid sudah fasilitasi tempat tidurnya, ada kipas anginnya, semua lengkap, nyaman sekali. Makan juga prasmanan. Jadi 3 hari itu kita disediakan rawon, disediakan soto, disediakan bakso Malang. Saya bilang ada juga masjid kayak begini. Mirip-mirip kayak Jogokarian. Mirip-mirip kayak Jogokarian. Baik ibu-ibu. Jadi kalau zaman dulu itu memungkinkan terjadinya mohon maaf jima ketika itikaf. Karena memang dibuat dari tenda. Tenda zaman dulu kan dibuat dari apa yang Allah ceritakan di Quran itu? Dari kulit-kulit hewan. Jadi sapi disamakan, itu kulitnya dibuat jadi apa? Iya, jadi tenda dan itu mantap itu kulit domba, kulit sapi, kulit apa lagi? Kulit onta. Dibawa kemana-mana digulungkan sama mereka, nanti dinaikin begitu. Saya pernah melihat jamaah haji Yaman tahun-tahun dulu, zaman-zaman dulu sebelum kendaraan itu banyak, itu mereka melakukan safar itu bawa tenda di atas di atas pundaknya dan mereka jalan kaki. Dan orang Yaman memang dari dulu termasuk orang yang nekat. Makanya di Indonesia Arab pasti Yaman. Secara khusus Hadramaut. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran yang turun terkait dengan orang Yaman. Yaitu firman Allah dalam Al-Quran kalau ibu baca watazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Itu asbabun nuzulnya karena orang Yaman nekat berangkat dari Yaman gak bawa apapun. Ya kecuali ya kebutuhan dia. Akhirnya Allah turunkan gak bisa begitu. Watazawwadu, harus berbekal. Tetapi sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Jelas ibu-ibu? Ya.
99% barangkali ya. Kalau orang Arab di Indonesia pasti orang Yaman. Apakah orang Hijaz, orang Arab Saudi nggak ada? Ada. Tetapi sejak dahulu mereka lebih banyak menjadi melayani jasa haji. Jadi mereka datang ke sini bukan untuk menetap. Kapal-kapal laut datang ke sini menjemput jamaah haji, ya agen-agen perjalanan haji. Lalu dibawa ke sana, ya sudah mereka jarang ada yang menetap di mana. Dan juga mungkin dari sisi ekonomi Hijaz lebih makmur ya, karena kan itu jadi tujuan haji dari seluruh dunia. Adapun Yaman ya, apalagi Hadramaut itu terkenal, namanya juga udah Hadramaut. Hadramautun, datangnya kematian. Saking kering gersangnya daerah itu. Hadramaut. Namanya menakutkan. Dalam hadis Nabi berkata, tidaklah terjadi hari kiamat sampai Allah memberikan kemenangan atas umat Islam. Allah berikan keamanan yang sempurna bagi mereka sampai ada wanita yang berjalan dari kota Son'a ke Hadramaut. Saat itu tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi saking amannya, saking makmurnya, ada wanita sendiri jalan dari Son'a ke Hadramaut jauh. Dia tidak takut apapun kecuali Allah. Karena hari itu umat Islam diberikan keamanan, kejayaan. Takut orang mengganggu umat Islam. Kalau sekarang ke Hadramaut ya, perjalanan dari Son'a ke Hadramaut ya banyak rintangan. Begal-begal begitu Ibu ya. Dan begal di Arab kan pakai senjata. Kalau di kita kan pakai parang, pakai pisau. Di sana punya apa? Senjata, benar-benar senjata. Apalagi di negara-negara kacau itu kan persenjataan itu bebas beredar begitu. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu rukun Islam yang ke-5, yang terakhir. Tapi waktunya tinggal 10 menit, kita diskusi. Iya Ibu kan? Karena kalau kita mulai dari bab baru, nanti kepala Ibu juga akan sedikit cenut-cenut. Karena berbeda total antara puasa dengan apa? Dengan haji. Silakan Ibu. Iya Ibu. Sangat nggak ada masalah itu Ibu, boleh-boleh saja. Itikaf itu menurut pendapat yang paling kuat adalah al-muktsu fil masjidi walau lahzah. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah walaupun hanya sesaat. Ibu cuma 1 jam, Ibu cuma 2 jam, setengah jam. Yang pasti Bu Novi masuk ke masjid dimulai dengan sholat tahiyatul masjid, lalu dilanjutkan dengan zikir, baca Quran dan niat di hati itu. Jadi enggak harus sehari 2. Idealnya 10 hari. Idealnya 10 hari sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi, dimulai dari tanggal 21 sampai dengan Idul Fitri. Jadi keluarnya malam takbiran itu Nabi. Ya, baik. Allah alam. Nah, itu berkata tanpa ilmu itu. Iya. Betul. Itu orang kadang sekarang orang banyak yang nekat ngomong tanpa ilmu, berani ngomong tanpa ilmu. Padahal hati-hati ngomong agama, jangan nekat. Jangan nggak punya basic, nggak punya dalil, nggak punya dasar, berani ikut-ikutan ngomong masalah agama, bahaya. Sehingga orang yang mau ibadah nggak jadi ibadah gara-gara omongan dia. Hati-hati Ibu. Baik. Ada lagi Ibu pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Sangat boleh. Artinya Ibu
nggak ada kaitan dengan 10 hari terakhir dan nggak harus di malam hari. Sekarang kita kan kalau di Indonesia itikaf identiknya malam gitu kan, padahal nggak harus. Iya, ibu datang ke masjid dengan niat itikaf. Betul, persis, boleh ibu, walaupun cuma 1 jam 2 jam. Baik. Itikaf. Iya, niat itikaf kalau agak lama ya. Iya ibu, itikaf. Dan memang itu bagus. Jangan sampai kita mampir di masjid hanya untuk numpang toilet. Itu mohon maaf nggak sesuai dengan aturan. Rasul berkata di antara tanda-tanda hari kiamat, orang masuk ke masjid bukan untuk sholat. Ya bukan untuk sholat ya bisa diartikan untuk istirahat, untuk buang hajat. Maka setelah buang hajat, baik buang air kecil, buang air besar, sempatkan sholat walaupun 2 rakaat. Itu yang kita sebut dengan tahiyatul masjid. Nggak masalah ibu numpang toilet, nggak ada masalah juga. Memang masjid dibangun untuk kemaslahatan umat. Tetapi hargai masjid itu dengan cara sholat 2 rakaat. Jelas ibu-ibu? Ibu? Iya ibu, silahkan ibu. Iya ibu. Iya ibu. Iya ibu. Kalau bisa diulang. Ya selama rukun syarat terpenuhi ya sah. Rukun haji kan sederhana sebenarnya. Ya ibu ihram dari miqat. Kalau ya taruhlah kita ihramnya dari miqat. Ihram. Iya nggak ada masalah. Apalagi kalau pembimbingnya sudah terstandar dari Kementerian Agama, itu yang rukun-rukun terpenuhilah insya Allah. Walaupun yang sunnah-sunnahnya mungkin kurang. Atau ada tambahan-tambahan zikir yang mungkin nggak ada tuntunan dari Nabi, bisa jadi begitu. Iya ibu. Tapi secara umum saya rasa dengan seseorang ihram, lalu dia tawaf, lalu dia sa'i, lalu dia wukuf, lalu dia tahallul, secara umum ya sudah terpenuhi. Rukunnya sudah terpenuhi. Rukunnya. Detailnya, iya mungkin. Iya. Kalau bisa diulang. Antriannya juga luar biasa. Iya. Iya bisa Haji Puroda ibu bayar 250 juta tahun ini, tahun 300 bahkan. Tahun ini juga berangkat. Tetapi jangan dibayangkan ibu di sana akan dilayani seperti raja. Justru itu paling susah itu karena dia dapatnya untung-untungan, kadang keluar visanya, kadang nggak keluar. Di sana hotel udah di booking semua sama orang. Dia terakhir. Hotel juga paling jauh, Minanya paling jauh. Iya. Jadi jangan dibayangkan bayar 300 juta itu ibu di sana dilayani seperti raja. Enggak. Bahkan lebih parah daripada reguler. Karena kan kita memotong tahun, orang nunggu 20 tahun, kita setahun langsung berangkat. Itu kan luar biasa. Seminggu. Orang udah beli tiketnya, tapi visanya belum keluar. Iya. Iya. Begitu. Iya. Iya, Puroda. Mungkin karena kan kemarin masa peralihan pasca pandemi jadi masih banyak yang harus penyesuaian dan lain. Sekarang sudah lebih rabi, tetapi lebih padat dari tahun-tahun sebelumnya. Padat saya dengar dari orang-orang yang pulang haji. Siapa dulu, Bu Ambar atau Ibu? Silakan Ibu. Iya. Di Madinah. Ngambil mikotnya di Madinah. Di Bir Ali. Boleh Bu.
Itu juga berkata tanpa ilmu. Itu kadang saya bingung lihat orang nekat dia. Iya, maksudnya kadang sebagian orang terlalu berani untuk mengatakan sesuatu tentang agama. Dan gara-gara dia terlalu berani jadi menyusahkan orang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangankan mau ihram, ibu udah mulai sholat, kalau memang mau ke belakang batalin sholatnya. Nabi bilang la salata bihadrati ta'am wala salata wa huwa yahmilul akhbathan. Tidak boleh sholat ketika makanan tersaji, tidak boleh sholat ketika menahan buang hajat. Jelas ibu? Bu Ambar? Kenapa sahabat disebut sahabat Ustaz? Kenapa sahabat? Disebut para sahabat, kenapa nggak disebut murid-muridku gitu? Kan Rasulullah memanggilnya para sahabat. Sahabat. Terus gimana sih belajar pada masa sahabat dan pada masa Rasulullah? Terus apakah Rasulullah ketika mengajar, apakah dicium tangannya bolak-balik? Sebalik aja nggak boleh. Sebalik. Yang pertama disebut suhbah karena dia menemani. Sahibahu Abu Bakar. Jadi kalau orang Arab mengatakan hajaran Nabi ilal Madinatil Munawwarah wa sahibahu Abu Bakrin, ditemani. Jadi sahabat itu lebih spesifik, menemani. Kalau murid, saya mungkin bisa saja menisbatkan diri saya kepada orang yang gak pernah ketemu dengan saya. Contohnya penulis buku ini, Profesor Dr. Mustafa Dib. Saya merasa murid beliau. Karena saya punya di rumah karya beliau cukup banyak. Ada 4 atau 5 judul karya beliau. Dan karya-karya beliau saya senang, saya baca karena mudah kalimatnya, lebih sistematis, gampang dipahami. Saya mungkin bisa berkata saya muridnya dia. Murid dalam arti maknawi begitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi Nabi menggunakan kata suhbah dan Allah mengatakan kata apa? Sahabat. Misalnya Allah katakan di surat At-Taubah, "Idz qala li sahibihi la tahzan." Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, orang yang selalu menemaninya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Bahkan ada kata yang lain yang digunakan untuk Nabi untuk menyebutkan orang yang mengikuti beliau, yaitu saudaranya. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, ini disebutkan banyak hadisnya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Sebagian ulama menafsirkan kata gaib beriman kepada rukun iman, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Tapi Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain berkata, iman kepada Rasul itu mudah. Memang perkara Rasul itu terang benderang, siapapun yang melihat wajahnya, cara bicaranya, pasti akan beriman. Yang hebat itu adalah yang beriman padahal belum pernah apa? Bertemu. Maka dalam hadis Rasulullah berkata, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud dengan saudara-saudaramu itu kami? Kata Rasul, bukan. Yaitu qaumun ja'a min ba'dikum, satu kaum yang datang setelah kalian, yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi belum pernah apa? Bertemu atau melihatku. Jelas tidak Ibu Ambar? Jadi kata sahabah itu adalah kata yang bergengsi karena di dalamnya terdapat makna-makna bahwa Allah ridho kepada mereka, mereka adalah orang pilihan untuk menemani Nabi. Ya, itu mungkin alasan kenapa kata sahabat. Tapi kalau Bu Ambar bilang Abu Bakar muridnya Rasulullah, ya nggak ada masalah juga. Murid dalam arti Abu Bakar mengambil ilmu dari siapa? Rasul, nggak ada masalah juga. Termasuk tabiin itu diistilahkan bukan murid, tabiin, pengikut. Pengikut, tabiin para pengikut. Orang yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi disebut tabiin.
Orang yang ketemu tabi'in tapi nggak ketemu sahabat tabi'ut tabi'in. Jelas ibu-ibu? Baik, itu. Apakah dahulu sahabat sangat menghargai Nabi? Sangat. Sangat. Ya, sendalnya dibawain, kebutuhannya dicukupi semua. Ya, dihargai. Ya, sangat dihargai. Tapi apakah sampai dicium tangannya bolak-balik? Seperti yang sekarang kita lihat? Begitu? Yang saya rasa tidak. Apalagi Nabi, ini perasaan saya. Sekarang saya belum pernah dengar hadisnya. Saya belum pernah dengar hadisnya yang menggambarkan sahabat dahulu cium sampai apa? Bolak-balik. Bahkan Nabi tipe orang yang nggak suka orang terlalu apa sama beliau. Iya, beliau paling nggak nyaman orang mengkultuskan itu, nggak suka beliau. Ada seorang sahabat berceramah, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Ini terjadi karena Allah dan karena dirimu. Rasul berkata, kamu sejelek-jelek penceramah. Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan untuk Allah? Itu Nabi begitu, punya prinsip. Gak mau beliau diapakan? Dikultusan. Pernah Abu Bakar menangis. Kenapa bukan Abu Bakar, Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Melihat Rasul bangun dari tidur atau bangun dia berbaring begitu, ada bekas-bekas tikar begitu ya. Ya Rasulullah, saya pernah mendatangi Raja Persia, Raja Romawi. Mereka itu duduk di atas sofa yang paling lembut, paling halus. Bisakah kami membuatkan hal yang sama untuk kamu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Tidak, ya Umar. Tidaklah kamu ridho itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Itu jawaban Nabi. Tidaklah kamu ridho itu untuk mereka di mana? Di dunia dan untuk kita di. Artinya Nabi itu bukan tipe orang yang suka diapain? Ditinggi-tinggikan, mabuk sanjungan itu. Nabi nggak mabuk sanjungan. Nabi nggak usah disanjung sama manusia pun namanya udah Muhammad, yang artinya banyak dia disanjung. Tapi sebagian kita sekarang, mohon maaf, yang mengaku keturunan Nabi, ulang tahun aja bikin macet orang. Dia ulang tahun itu yang mengaku keturunan Nabi, dibuat umbul-umbul, selamat ulang tahun Habib Fulan begini. Saya lihat di Jagakarsa di tempat saya begitu. Wah, benda umbul-umbulnya dari ujung mungkin bisa berapa ratus meter, umbul-umbul semua itu kanan kiri. Jalan ditutup, kita nggak bisa lewat. Nanti Habibnya datang mungkin ditandu dan lain sebagainya. Kalau macam, coba kalau Nabi hidup melihat kejadian itu. Ya, dari istilah sahabat aja, daripada murid itu, kalau murid dulu itu kan atas bawah. Jadi Rasulullah itu menunjukkan kedekatan. Bisa ibu. Bisa, sahabat. Dia sahabat saya. Jauhnya jauh banget. Iya, betul. Baik, masih ada? Silahkan. Kalau ada guru talim itu kan kayaknya kan menghormati guru banget sampai berdiri jarak aja pakai ini. Kalau kita mendekat. Kalau lagi misalnya di depan, terus kita harus sejalan mundur, itu bagaimana? Apakah itu berlebihan atau karena Saya rasa ya kalau nggak juga ya, disebut berlebihan sih nggak juga ya. Berlebihan itu kan merunduk lalu cium bolak-balik, bekas cuci kakinya atau cuci tangannya, kobokannya diminum atau apa. Ya selama hanya sekedar ibu tunjukkan adab-adab Jawa, adab-adab Solo atau Jogja, ya saya rasa selama nggak berlebih-lebihan ya bisa juga. Apalagi ulama-ulama yang senior. Yang apa? Senior, artinya sudah sangat tua di medan dakwah yang memang harus kita hargai. Saya ketemu guru saya, walaupun dia guru geografi, waktu SMP, ya kita cium tangannya. Walaupun dia guru apa? Guru geografi, bukan guru agama. Ya karena ada apa? kan biasa ya kalau orang tua kita sumpah sama orang tua kan ada yang
Enggak ada penghormatan sama manusia. Rasul berkata laisa minna, bukan umatku, man lam yukrim, bukan bagian dari umatku yang tidak memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, dan menempatkan ulama pada tempatnya, kata Nabi. Itu hadis. Kalau ibu mau saya carikan hadisnya itu. Laisa minna man lam yukrim apa kabirana walam yarham sogirana walam ya'rif li alimina makanahu akabaqala Rasulullah. Bukan bagian dari umatku yang tidak menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai para ulama. Jadi penghormatan kepada manusia normal-normal aja menghormati, tapi jangan gulu, jangan berlebihan. Baik. Kalau misalnya guru Ya, itu kan laki-laki, Ustaz, itu sudah sangat tua. Sedangkan kalau misalnya kita nggak salaman, dia akan tersinggung. Baik. Laki-laki atau perempuan? Jangan. Karena ketidakenakan kita kepada Allah harus lebih besar daripada ketidakenakan kita kepada manusia. Itu kan intinya kita merasa nggak enak begitu kan. Siapa? Silakan. Biasa, nggak apa-apa itu. Asal jangan terlalu bawah saja. Nanti jangan sampai sama kayak ruku. Yang dilarang kan warka'u wasjudu lillah, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Cuman sekedar membungkukkan sekedarnya nggak ada masalah. Iya. Jangan terlalu turun. Itu kan merendah diri di hadapan orang yang sebenarnya satu tingkat juga dengan kita, manusia begitu kan. Allah bisa. Baik ibu-ibu, saya rasa kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma abihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Azizan katanya agak lewat 10 menit. Baik. Ibu-ibu masih bisa istirahat. Selonjoran. Ada waktu 1 menit buat selonjoran. Hah? Iya, ibu. Bismillah. Berarti baru bisa ditonton setelah 24 jam. Langsung saya upload sadar. Barakallahu fiikum. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.